I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sun. Halo minasan, gimana kabar kalian pada pekan kali ini? Semoga pekan kali ini kalian sehat selalu plus dipermudah rezekinya untuk pekan depan. Seperti biasa, gue datang dengan sebuah rangkuman film. Dan terus aja membuat rangkuman film, meski nggak ada yang nonton. Tapi nggak apa-apa sih. But kali ini gue datang dengan membawa sebuah film yang mengisahkan tentang perjuangan sepasang kekasih yang terjebak di sebuah pesawat tanpa pilot. Mereka harus terus menjaga pesawat tersebut untuk berada di ketinggian yang tepat. Mau tahu gimana filmnya? Yuk kita mulai. But jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan belnya juga. So let's go. Film diawali dengan sepasang kekasih yang sedang menikmati liburan mereka di suatu pantai di suatu sudut dunia. Kemudian kita pun berfokus kepada sepasang kekasih tersebut yang sedang berada di suatu kafe. Laki-laki ini bernama Jackson. Ia sangat menyukai kekasihnya yang bernama Sarah. Begitu pula Sarah yang juga sangat menyukai Jackson. You are so cute. Seriously, I'm happy. Just look at the ocean. We defer this offer for this entire year so I could be here. Kali itu mereka sedang membicarakan tentang Sarah yang akan kembali ke London untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun mereka berdua sangat membenci yang namanya perpisahan. Sehingga ketika Jackson sedang memesan beberapa minuman, Sarah pergi meninggalkannya tanpa berpamitan terlebih dahulu. Hal itu ia lakukan karena ia membenci perpisahan. Satu tahun kemudian, Sarah kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Jackson, yaitu di Mauritius, di barat daya Samudra Hindia. Alasan Sarah kembali yaitu ia akan menghadiri pernikahan seorang sahabatnya. Namun sebelum bertemu sahabatnya, Sarah mampir dahulu ke sebuah pabrik milik kenalannya yang bernama Solomon, tapi bacanya Salmon. Ini orangnya. Salmon tersendiri adalah seorang pedagang minuman terkenal di Mauritius, yang dimana minumannya tersendiri bercampur dengan bahan bakar pesawat. Obviously not. It's the good stuff. Setelah dari tempat Salmon, Sarah menjumpai sahabatnya yang bernama Pascal. Ini orangnya. Mereka berdua sedang membicarakan pernikahan Pascal yang akan diselenggarakan esok di Kepulauan Rodriguez. Sarah di sana juga sempat melihat Jackson kala itu. Dengan rasa bersalah karena meninggalkan Jackson 1 tahun silam, Sarah mencoba menyembunyikan keberadaannya dari Jackson. Di malam hari ketika umat manusia sedang pesta pantai bersama, Sarah membulatkan tekad untuk mendekati Jackson yang sedang dikerumuni teman-temannya. Sedikit canggung dengan Jackson, terlebih Jackson yang terlihat seakan terganggu dengan keberadaan Sarah. Ia dengan segera berpamitan dengan teman-temannya untuk meninggalkan Sarah. Namun karena Sarah sadar bahwa ia yang salah, ia pun menghampiri Jackson untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. I'll walk you halfway. Lalu secara perlahan hubungan mereka pun membaik pada malam itu. Esok harinya, Sarah mengunjungi teman lamanya yang bernama Freddy. Freddy memiliki sebuah pesawat, sehingga Sarah pun menumpang pada pesawatnya untuk pergi ke pernikahan Pascal. Namun bukan hanya Sarah saja yang akan jadi penumpang. Jackson juga akan pergi ke pernikahan Pascal dengan pesawat milik dari Freddy. Put on your headset. Ain't nothing but take off. Setelah semua persiapan sudah siap, pesawat pun lepas landas. Kemudian juga Freddy menyuruh Sarah untuk menjadi co-pilotnya. Karena sebelumnya Sarah sempat diajarkan bagaimana cara menerbangkan pesawat oleh Freddy. Sehingga mode autopilot pun diubah Freddy ke mode manual, guna untuk mengasah kemampuan Sarah. Perbincangan antara pilot pun dimulai dengan Freddy yang mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan istrinya yang sudah tiada. Di tengah perbincangan, secara tiba-tiba Freddy merasakan sesak di dadanya. Terlihat ia seperti terkena serangan jantung. Dengan sigap Jackson berusaha mencarikan air untuk Freddy. Hanya saja sayangnya ia terlambat. Dikala mereka akan terjatuh, terdapat sebuah tabung gas yang hampir saja menghantam kepala Jackson kala itu. Setelah pesawat berhasil dikendalikan oleh Sarah, Jackson segera memeriksa keadaan dari Freddy. Dan fakta yang tidak bisa diubah bahwa Freddy sudah meninggal di pesawatnya sendiri. Dengan perasaan sedih kehilangan Freddy, kini terpaksa Jackson dan Sarah harus memegang kendali dari pesawat tersebut. Jackson menyuruh Sarah untuk menghidupkan autopilot pesawat tersebut kembali. Namun karena hantaman keras dari tabung gas sebelumnya, berhasil merusak autopilot dan GPS pesawat yang dimana dalam artian, mereka sudah tidak tahu harus ke arah mana yang akan mereka tempuh. Meski Jackson memiliki ide untuk melacak lokasi mendaratan yang aman untuk mereka melalui GPS pada handphone, tapi tetap saja hal itu percuma, karena begitu sulit mendapatkan sinyal di lautan. Mencoba dengan alternatif lain, berupa radio, hal tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Please come in. This isn't a stress call. Di sisi lain, mereka juga harus menghemat bahan bakar pesawat, sehingga mereka berniat kembali ke Mauritius dan mendarat di sana. Namun di tengah perjalanan, mereka menangkap suara dari radio, dan terdapat seseorang yang bernama Samuel yang kelak akan menuntun mereka.
Samuel menuntut mereka untuk tidak kembali ke Mauritius karena ia mempertimbangkan bahan bakar yang tersisa. Sehingga Samuel mengarahkan mereka untuk ke arah barat. Di sana Sarah ragu untuk melintasi arah barat karena terdapat badai yang begitu besar. Namun tidak ada pilihan lain bahwa ia harus tetap membawa pesawat tersebut menerjang badai demi menghemat bahan bakar yang mereka miliki. Begitu banyak petir yang menghadang mereka. Kala itu juga Jackson bertukar tempat dengan Sarah. Badai tersebut benar-benar membutakan pandangan mereka, sehingga Sarah pun mengambil alternatif lain untuk melewati badai dengan berada di atasnya. Namun yang terjadi berikutnya adalah mereka mabuk ketinggian karena mereka sudah berada di atas 20.000 kaki. Lalu karena mereka mabuk, mereka pun lepas kendali dan terjatuh. Dan beruntungnya mereka berhasil menstabilkan kembali pesawat tersebut, juga berhasil melalui badai sebelumnya. Hanya saja mereka terkejut dengan bahan bakar yang mereka miliki tertinggal 5%. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan bahan bakar mereka. Namun Sarah mengisi kembali bahan bakarnya dengan bahan bakar cadangan. Meski terisi, meteran bahan bakar langsung menurun, sehingga membuat Jackson berasumsi bahwa pesawat mereka mengalami kebocoran. Jackson pun memilih untuk memperbaikinya. Namun hal gila tersebut dicegah oleh Sarah karena ia harus mengecek kerusakan ke bagian luar depan pesawat. Tapi daripada Jackson harus mati kehabisan bensin, ia lebih memilih memperbaiki pesawat itu. Sampainya ia di depan pesawat, ia tentu berusaha untuk menambal kerusakannya. Tapi lagi-lagi mereka harus menghadapi masalah berupa Jackson yang terluka pada lengannya. Sarah pun langsung bersegera menolong Jackson kala itu. Terlihat bahwa tangan Jackson patah. Meski kebocoran sudah diperbaiki, tetap saja bahan bakar mereka di posisi 5%. Hal itu dikarenakan banyaknya bahan bakar yang terbuang karena kebocoran sebelumnya. Sehingga mereka pun harus mengurangi beban pada pesawat dengan melemparkan keluar benda-benda yang tidak diperlukan. Namun Jackson bertanya pada Sarah kala itu, apakah ia sudah membuang semuanya? Karena yang tersisa hanyalah mayat dari Freddy dan minuman salmon. Kemudian mereka pun memilih untuk membuang mayat Freddy dengan rasa sangat terpaksa. Dan tidak lupa Sarah membawa foto Freddy dan istrinya. Mungkin kalian bertanya, mengapa Jackson dan Sarah lebih memilih membuang Freddy dibanding minuman salmon? Itu semua dikarenakan salah satu bahan dari minuman tersebut terbuat dari bahan bakar pesawat, yang dimana mereka bisa mengisi bahan bakar mereka dengan minuman tersebut. Sehingga Sarah pun berniat mengisi bahan bakar pesawat, yang dimana tangkinya berada di sayap kiri pesawat. Satu persatu minuman tersebut berhasil ia masukkan dengan bekerja sama bersama Jackson. Tapi di saat itu berlangsung, Jackson tidak sengaja melihat sebuah pulau di sana. Sehingga ketika Sarah berhasil mengisi bahan bakar pada pesawat tersebut, Jackson memberitahu Sarah agar mereka mendarat pada pulau sebelumnya yang sudah dilihat oleh Jackson. Karena ia khawatir bensin mereka tidak mencukupi untuk sampai ke tempat tujuan. Terlebih akibat badai sebelumnya telah membutakan arah tujuan mereka, juga merusak kompas mereka. Akhirnya mereka pun pergi bersama-sama menuju ke pulau yang dimaksud Jackson sebelumnya. Begitu lama mereka mencari pulau tersebut, namun mereka tak kunjung mendapatkannya. Bahkan pada akhirnya, mereka kehabisan bahan bakar. Sehingga mereka hanya menunggu waktu pesawat tersebut benar-benar terjatuh. Di sana Sarah sempat meminta maaf pada Jackson karena ia telah meninggalkan Jackson 1 tahun silam. Tapi kali ini keberuntungan berada di pihak mereka. Pulau yang dimaksud Jackson benar-benar ada. Dengan segera Sarah langsung memanfaatkan momen melayang pada pesawat tersebut untuk mendekati pulaunya. Namun ternyata pesawat tersebut tak mampu meraihnya dan mereka pun terjatuh. Pesawat pun tenggelam. Ketika air sudah hampir memenuhi ruang pesawat, Sarah mencoba untuk keluar dari sana. Mereka pun berhasil. Meski Jackson pingsan, Sarah berhasil menyelamatkan Jackson dengan memberi nafas buatan. Tak lama kemudian, air tersebut mulai naik ke permukaan. Di sana Jackson berkata bahwa tak lama lagi air pasang akan menenggelamkan pasir tersebut. Sarah yang mendengarkan perkataan Jackson pun sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian air pasang benar-benar menenggelamkan pasir tersebut, sehingga mereka berdua harus berusaha untuk tidak tenggelam.
Hingga sampailah harapan mereka yang tenggelam. Sarah pun menangis karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di sana Jackson juga menyuruh Sarah untuk memakai pelampung tersebut. Tentu Sarah menolaknya. Dan tak lama setelah itu, keajaiban benar-benar datang. Terdapat sebuah perahu menghampiri mereka. Di sana dengan segera orang-orang di perahu membantu Jackson dan Sarah untuk naik. Tentu Jackson dan Sarah sangat bahagia karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk melepaskan keperjakaan dan keperawanan mereka di kemudian hari. Dan film pun berakhir. Begitulah cerita dari film kali ini yang berjudul Horizon Line. Kalau menurut gua pribadi, film ini lebih menjelaskan bagaimana cara sepasang kekasih tersebut, yaitu Jackson dan Sarah, menangani suatu kondisi yang sangat kritis. Dan juga menjelaskan ke kita bahwa hidup gak selamanya musibah. Ada kalanya keajaiban datang kepada kita. Dan gua harap lu semua selalu mendapatkan keajaibannya. Sekian dari gua, and see you guys di next video. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find.